Salam sehat buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Stefan Augustus tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat Harvey York benar-benar berniat untuk menghancurkan si bermata dua. Dalam kemarahan dia melakukan apa yang diminta oleh Harvey. Agar tidak penasaran, bersama gameplay ini, mari kita sama-sama mendengarkan kisah Bang Harvey York chapter 5690 sampai 5694. Chapter 5690. Mendengar kata-kata Harvey York, Stefan Augustus hampir menderita infak miokat. Bajing ini terlalu banyak tahu. Setelah memahami sedikit kebenaran, dia ingin menyeretku ke kegelapan. Dia tidak hanya menggunakan reputasi kuil Aenar untuk mengancamku agar tidak menyentuhnya kemudian. Dia bahkan ingin menjadikanku sebagai pengawal gratisnya. Pada saat ini, Stefan Augustus benar-benar tidak tahu di mana Harvey York mendapat kepercayaan dirinya. Napasnya menjadi cepat, dan pemandangan di depannya membuatnya sangat marah. Bajing, apakah kamu mengancamku? Sebelum Stefan Augustus membuat keputusan, Miles Ray telah muncul dari belakang dan menatap mata Harvey York dengan menyeramkan. Dia tidak tahan dengan sikap arogan Harvey York. Terakhir kali saat berada di rumah leluhur keluarga Ray, dia sudah dipermalukan. Tanpa diduga, sekarang bajing ini berani mempermalukan Stefan Augustus. Orang ini benar-benar ingin mati. Ini sangat keterlaluan. Selain itu, Harvey York sepertinya berada di kubu yang sama dengan Arias Ray. Jika Harvey York menginjak kepala Stefan August, bukankah Arias Ray bisa menginjak wajah Miles Ray di masa depan? Pada saat ini, Miles Ray sangat ingin untuk menebas Harvey York dengan 1000 pisau. Harvey York memandang Miles Ray sambil tersenyum, dan berkata, "Nona Ray, aku tidak mengancam Stefan Augustus. Aku hanya ingin memverifikasi, apakah efek manik-manik Z yang legendaris itu memang sangat hebat. Apakah berhasil atau tidak, bukankah itu adalah hal yang baik untuk kuil Aenar? Jika hasilnya benar, maka kuil Aenar akan dapat menyatukan orang-orang untuk generasi yang akan datang. Jika salah, maka orang-orang dapat mengepak tas mereka dan kembali ke kampung halamannya, dan tidak menyia-nyiakan dupa di sini. Lihat, tidak peduli dari sudut mana kamu melihatnya, ada banyak manfaatnya. Benar kan? Kamu." Kata-kata Harvey York membuat Miles Ray langsung melompat. Dia mengarahkan jarinya ke hidung Harvey York, dan berkata dengan lembut, "Sangat sombong. Kamu akan menghancurkannya. Aku ingin melihat apakah kamu berani melakukannya. Ngomong-ngomong, kamu membayar 1,4 miliar untuk benda ini. Itu akan menjadi kerugian terbesarmu." Setelah mengatakan ini, Miles Ray tampak menghina. Ingin menjatuhkan Stefan Augustus dengan legenda kuil Aenar. Kamu benar-benar sangat naif. Memang benar. Kamu bisa melakukannya, tapi kamu harus memiliki kemampuan. Mari kita lihat dan biarkan semua orang tahu bagaimana kamu menghancurkan si bermata dua itu. Kami tidak percaya, kamu bersedia melakukannya. Sungguh konyol mengancam Stefan Augustus seperti ini. Beberapa wanita yang memiliki hubungan baik dengan Stefan Augustus juga berkata keras pada saat ini. Semua orang memandang Harvey York dengan tatapan jijik, dengan sangat merendahkan. Jelas, dalam kondisi mereka yang dangkal, mereka semua merasa bahwa Harvey York hanya mengancam saja. 1,4 miliar manik-manik Z. Apakah dia berani menghancurkannya? Ini bukan hanya tentang uang. Tapi setelah dihancurkan, 3 kuil utama tidak akan berani untuk menyentuhnya. Bahkan untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, tidak ada yang berani menyentuhnya selama 10 tahun. Tapi bisakah itu tidak menyentuh kerabat dan teman-temannya? Bajing ini tidak bisa mengetahuinya. Arias Ray memiliki wajah yang jelek. Dia tahu sedikit tentang Harvey York, dan dia sangat mengetahuinya. Harvey York jelas merupakan karakter yang melakukan apa yang dia katakan. Stefan August tidak banyak berbicara, wajahnya semakin lebih gelap saat ini. Oke, karena semua orang ingin membuka mata mereka, mari kita cicipi keahliannya dari manik-manik Z bersama-sama. Harvey York memegang manik Z dengan jari telunjuk dan ibu jarinya. Dia akan segera memecahkannya. Chapter 5691. Seorang biksu prajurit yang berdiri di belakang Stefan Augustus, matanya memancarkan niat membunuh. Napas Stefan Augustus berhenti sejenak. Ketika Harvey York melakukan ini, itu sama dengan menikamnya secara langsung. Bagi Sekte Bumi, manik-manik Z yang legendaris tidak boleh rusak. Kalau tidak, apalagi dia, bahkan kuil Aenar tidak akan bisa memberikan penjelasan. Kombinasi dari 9 manik-manik Z membuktikan bahwa umur panjang tidak hanya dikenal oleh umur panjang, tetapi juga Sekte Bumi. Z bermata dua yang legendaris ini tidak muncul selama bertahun-tahun. Sekarang setelah muncul, manik-manik 9 Z yang legendaris telah memungkinkan untuk disatukan. Tetapi dalam keadaan ini, karena tindakannya yang sembrono, Z ini akan dirusak. Jika ini terjadi, kuil Aenar akan langsung mencekiknya. Semuanya, legenda Sekte Bumi akan berakhir pada saat ini. Harvey York tersenyum. Dunia tidak akan pernah melihat pemandangan di mana 9 manik-manik Z legendaris berada dalam satu kesatuan.
Benar saja, dunia masih menyukai tragedi, lebih dari komedi. Setelah mengucapkan itu, Harvey York menekan ibu jarinya dengan keras. Terdengar helaan napas di antara semua orang. Arya Serai tidak tahan melihat langsung. Set. Pada saat ini, Stefan Augustus bergegas di depan Harvey York dan meraih tangan kanannya. Kutu busuk. Gerakan tangan Harvey York berhenti. Ekspresi semua orang tidak bisa dijelaskan saat ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa manik-manik si ini akan begitu penting bagi Stefan August, atau harus dikatakan, untuk kuil Aenar dan agama Buddha. Harvey York tersenyum pada Stefan Augustus dan berkata, "Ada apa? Apa yang akan kamu lakukan? Benda ini milikku. Aku akan menghancurkannya jika aku mau. Apakah kamu punya masalah dengan itu?" Stefan Augustus menggertakkan giginya, akhirnya berkata dengan dingin. "Harvey York, jangan lakukan apa-apa. Tinggalkan jalan untuk dirimu sendiri. Kalau tidak, kamu tidak akan mampu membayar konsekuensinya." Harvey York terlihat dingin. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menepuk wajah Stefan Augustus. "Aku suka melakukan apapun yang aku mau, dan itu bukan urusanmu. Jika kamu ingin aku tidak memecahkan manik-manik si ini, baiklah. Ayo, minta maaf padaku dengan serius, dan bersumpah atas nama nenek moyangmu. Kamu tidak akan berani menyentuhku, kerabat dan teman-temanku. Kamu hanyalah anak kura-kura. Meskipun, apa yang disebut sumpahmu mungkin tidak berharga. Namun, aku hanya ingin melihatnya. Kamu ingin melenyapkanku, tetapi kamu bahkan tidak dapat melakukannya. Meminta maaf. Bersumpah." Mendengar kata-kata Harvey York, ada kegemparan di antara hadirin. Harvey York sudah menikam Stefan August sampai mati. Sumpah seorang biksu adalah hal yang paling penting. Bahkan kuil Aenar menganggap sumpah itu sangat penting. Selama Stefan Augustus benar-benar bersumpah di depan semua orang, maka dia tidak akan berani melawan Harvey York dalam kehidupan ini. Biksu, itu hanya manik-manik si. Jika dia ingin memecahkannya, biarkan dia melakukannya. Miley Serai bergegas ke depan dan mencoba untuk menghentikan semua ini. Lagi pula itu barang miliknya, kami tidak akan merasa rugi. Jelas, dia tidak tahan dengan sikap arogan dan mendominasi Harvey York saat ini. Ada apa dengan semua ini? Seseorang dari dataran tengah, masih berpikir bahwa dia dapat menangani generasi biksu sesuka hati. Pada saat ini, dia tidak bisa melihat situasi sama sekali. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Syaratnya telah berubah, selain meminta maaf, kamu juga harus berlutut." Chapter 5692. Mendengar kata-kata Harvey York, Miley Serai tertegun sejenak dan kemudian mencibir. "Orang-orang dari dataran tengah, kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin kami berlutut? Bahkan jika kamu melenyapkannya, Stefan Augustus tidak akan pernah berlutut. Menurutmu, karakter seperti apa anak Stefan Augustus? Satu-satunya yang bisa membuatnya berlutut adalah para dewa dan Buddha di langit. Kamu bahkan tidak buang air kecil dengan benar. Bercermin untuk melihat apakah kamu memiliki kualifikasi." Harvey York tersenyum dan berkata ringan, "Jika kamu berbicara sekali lagi, kamu harus bersujud 3 kali. Mata Miley Serai penuh dengan sarkasme dan dingin. "Jika kamu berbicara kepada kami seperti ini, kamu tidak punya tempat untuk mati. Aku akan memberitahumu, kamu." Plak. Sebelum kata-kata Miley Serai selesai, Stefan August telah menamparnya ke tanah. "Diam. Diam bajing. Stefan Augustus. Kenapa?" Miley Serai jatuh ke tanah, menutupi wajahnya dengan rasa tidak percaya. Dia tidak percaya dalam hal apapun bahwa dia akan berakhir seperti ini ketika dia berbicara untuk Stefan Augustus. Plak. Saat ini, Stefan Augustus tidak berbicara omong kosong, tetapi menamparkan Miley Serai sekali lagi. Pada saat ini, dia tidak bermaksud mengasihaninya sama sekali. "Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan melenyap kamu secara langsung." Setelah 2 tamparan lagi di wajah Miley Serai, Stefan Augustus berkata dingin, "Karena pelacur ini sangat banyak bicara, aku harus bersujud pada bajing dan minta maaf. Ini benar-benar penghinaan besar untukku." Miley Serai menutupi wajahnya saat ini yang penuh dengan kejutan dan keluhan. Dia benar-benar tidak berani berbicara lagi. Melihat adegan ini, semua penonton terkesiap. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa karena manik-manik si, Stefan August akan terjepit sampai mati. Miley Serai bukan hanya mainan Stefan August, tetapi juga mewakili persahabatan antara dia dan 4 suku besar. Sekarang ini masalahnya, itu di luar harapan semua orang. "Harvey York, kamu luar biasa." Setelah melampiaskan amarahnya, Stefan Augustus berbalik dan melihat Harvey York dengan dingin di wajahnya. "Pertandingan hari ini, aku akui aku kalah. Tapi gunung tidak mengubah air. Pegunungan hijau selalu di sana, dan air hijau tidak berubah. Aku harap kamu akan dapat hidup bahagia dan aman selama hari-harimu di Outskirt."
Ketika suara itu jatuh, Stefan Augustus berlutut dan bersujud 3 kali ke arah Harvey York. Tuan Muda York, maafkan aku. Apa? Melihat Stefan Augustus benar-benar berlutut dan meminta maaf kepada Harvey York, semua orang terkejut pada saat ini. Banyak wanita terkenal tidak bisa menahan diri untuk menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali untuk membuatnya yakin bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Ini di luar imajinasi. Ini luar biasa. Sebuah manik-manik sih memiliki begitu banyak energi. Bisakah seorang biksu dari kuil Aenar mengalah begitu saja? Adegan ini di luar pemahaman semua orang. Semua orang percaya bahwa 9 manik-manik sih dibuat oleh leluhur kuil Aenar pasti punya sesuatu yang luar biasa. Jika tidak, kejadiannya tidak akan seperti ini. Mata Harvey York sedikit menyipit, menatap biksu di depannya. Ada sedikit penghargaan melintas di matanya. Orang ini tahu kapan harus maju atau mundur. Menjadi sangat kejam pada dirinya sendiri, Stefan Augustus mungkin tidak hanya begitu sombong dan mendominasi di permukaan. Lagi pula, bahkan seorang tuan muda tingkat atas seperti Blind John dengan kedalaman pikiran, mungkin tidak bisa menahan penghinaan seperti itu kan. Chapter 5693. Setelah beberapa saat, Harvey York melirik si manik di tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Aku sudah merasakan ketulusanmu, Stefan Augustus. Adapun manik-manik si bermata dua ini, karena ini milikku, maka aku akan menyimpannya. Tapi aku dengar akan ada upacara adat di kuil Aenar segera. Pada saat itu, aku mungkin mengirim manik-manik si ini ke sana. Mudah-mudahan, aku bisa pergi ke sana untuk minum secangkir teh panas. Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Melihat sosok Harvey York sudah pergi, seluruh tempat itu sunyi seperti kematian. Tidak ada yang tahu dari mana anak ini berasal. Tapi dia benar-benar sangat menakutkan. Dia bisa membuat Stefan Augustus menderita kerugian besar. Stefan Augustus perlahan berdiri dari tanah dan menatap punggung Harvey York. Tidak ada kegembiraan, kemarahan dan kesedihan yang bisa dilihat darinya. Tetapi siapapun dengan mata yang tajam, dapat melihat bahwa tangan kanannya gemetar penuh dengan kemarahan. Jika dia tidak secara paksa menekan amarahnya saat ini, dia mungkin sudah membuat langkah yang kuat. Namun, tidak heran jika Stefan Augustus sangat marah. Maksud kedatangannya hari ini adalah untuk membawa si bermata dua ini kembali ke kuil Aenar. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat mencapai cerita yang bagus dalam agama Buddha, tetapi juga dapat meningkatkan statusnya di kuil Aenar. Dia akan menjadi kepala biara di masa depan. Tapi Harvey York bukan hanya membuat rencananya sia-sia, tapi juga sudah membuatnya sangat malu di depan semua orang. Mulai saat ini, dia mungkin telah menjadi lelucon terbesar di Sekte Bumi. Tuan Stefan Augustus, maafkan aku. Ini semua salahku. Kamu telah mendatangkan penghinaan yang sangat besar. Pada saat ini, Miles Ray telah berdiri, menutupi wajahnya dan berjalan ke sisi Stefan Augustus. Tapi jangan khawatir. Kejadian hari ini, pasti tidak akan bocor sedikit pun. Siapapun yang berani keluar dan berbicara omong kosong, aku akan melenyapkan seluruh keluarganya. Saat berbicara, mata Miles Ray menyapu ke seluruh tempat. Tatapannya yang dingin dan penuh kebencian, membuat semua orang di lapangan gemetar. Pada saat ini, siapa yang berani membuat masalah dengan Miles Ray yang marah? Belum lagi, ada Stefan August dan kuil Aenar di belakangnya. Stefan August berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah akhir dari masalah ini. Mari kita selidiki Harvey York ini. Karena dia tahu tentang upacara kuil Aenar, dan dia juga bersaing untuk mendapatkan salah satu dari 9 manik-manik si. Itu berarti, dia tahu apa yang akan terjadi pada upacara tersebut. Hal besar itu, tidak mungkin salah. Selain itu, ketika saatnya tiba, upacara itu akan mengirim undangan untuk Harvey York. Miles Ray tertegun sejenak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya dan berkata, Tuan Augustus, aku masih tidak mengerti. Untuk perayaan besar upacara Saifu, bahkan di lingkaran atas Outskirt, sangat sedikit orang yang dapat berpartisipasi di dalamnya. Orang ini tidak hanya memukul wajahmu, tetapi juga memukul wajah kuil Aenar. Kenapa masih? Stefan August berkata dengan dingin. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus terlebih dahulu memberi sesuatu keadanya. Kamu telah bersamaku begitu lama, kebenaran yang begitu sederhana, apakah kamu masih belum memahaminya? Ketika Miles Ray mendengar kata-kata itu, dia segera mengangguk. Tuan Augustus sangat pandangan ke depan dan menyusun strategi, aku mengerti sekarang. Aku akan mengirim orang ke Golden Sands untuk mencari tahu siapa orang ini. Adapun rasa malumu hari ini, itu akan dibalas 100 kali lipat di masa depan. Ketika Stefan Augustus mendengar ini, ekspresinya sedikit melunak. Kemudian dia menyipitkan mata dan menyapu orang-orang di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dengan sedikit rasa ketidakpuasan. Ayo mari kita kembali. Chapter 5694. Lelang berakhir dengan tenang, dan apa yang terjadi di lantai 3, ditakdirkan untuk tidak diketahui oleh orang lain.
Semua orang tahu bahwa ancaman nilai serai bukanlah kata-kata kosong. Jika seseorang benar-benar berani berbicara tentang apa yang terjadi di lantai 3, wanita itu pasti akan menyelidiki masalah ini dan melenyapkan semua keluarganya. Bahkan Harvey York yang berani membuat masalah dengan Stefan Augustus akan tidak terlalu banyak membahasnya. Hanya saja nama Harvey York kini terpatri di hati ini orang-orang besar di kalangan kelas atas di Outskirt. Mereka semua berpikir bahwa Stefan Augustus memang tidak dapat disinggung, tetapi Harvey York juga tidak boleh tersinggung. Lagi pula, orang yang memegang kartu emas hitam dan berani membiarkan Stefan Augustus berlutut dan meminta maaf, seharusnya memiliki latar belakang yang bagus. Tuan Muda York, kamu sudah menyinggung Stefan Augustus seperti ini hari ini, aku merasa sangat khawatir. Sambil berjalan ke tempat parkir di luar menara spiritual, Arya Serai berbicara perlahan dengan nada was-was. Apa? Masalah besar? Apakah aku tidak bisa menyinggungmu? Harvey York berkata dengan ringan, dia benar-benar tidak sengaja menanyakan tentang identitas Stefan Augustus. Meskipun perilakunya membuatnya sangat tidak senang, tapi karena dia telah mengajarinya 1 atau 2 pelajaran, dia akan melupakannya nanti. Lagi pula, orang sekecil itu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dirinya untuk mengingat namanya. Arya Serai berkata perlahan. Tuan Muda York, kamu tidak tahu apa-apa. Menurut legenda, Stefan August adalah seorang yatim piatu, seorang anak yang dipungut oleh Greatwall dari luar kuil Aenar. Anak serigala. Harvey York sedikit terkejut. Arya Serai berkata. Ya. Aku mendengar bahwa dia dibesarkan oleh serigala di padang rumput sebelum dia berumur 3 tahun. Sampai dia bertemu Greatwall dari kuil Aenar. Greatwall di kuil Aenar tidak hanya menganggapnya sebagai anaknya, tetapi juga mengajari semua keterampilannya. Dia adalah seorang master seni bela diri di tingkat Dewa Perang. Jadi menyinggung Stefan Augustus, sama dengan menyinggung Greatwall kuil Aenar. Anak serigala. Greatwall. Sangat menarik. Harvey York tersenyum. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah Stefan Augustus akan membalas dendam padaku? Apakah dia akan pergi dan menangis di paha-paha Greatwall di kuil Aenar? Dan kemudian Greatwall, secara pribadi akan bertindak. Mendengar kata-kata Harvey York yang sedikit menggoda, Arya Serai tidak tahu bagaimana harus menjawab. Hanya dapat dikatakan bahwa Tuan Muda York ini sangat berani. Di Outskirt, siapa yang tidak akan menggigil ketika mendengar nama Greatwall? Buddha Greatwall. Tetapi Harvey York tidak hanya tidak takut sama sekali, tetapi juga terlihat sangat tertarik. Mungkinkah dia benar-benar ingin melawan Greatwall dari kuil Aenar? Legenda mengatakan bahwa semua biksu suka mengasingkan dan mempelajari jalan kesatuan antara alam dan manusia. Kitab suci Buddhis, klasik, dan yang lainnya juga memiliki efek tertentu pada hal ini. Jika benar-benar ada orang di dunia yang dapat memahami kesatuan alam dan manusia, maka orang-orang dalam agama Buddha dan Taoisme pasti akan memiliki keunggulan bawaan. Dan apa yang disebut umur panjang tampaknya terkait erat dengan kesatuan alam dan manusia. Manik-manik Zi, kesatuan manusia dan alam. Harvey York bergumam, lalu dia mengeluarkan manik-manik Zi bermata 2 dan bermain dengannya. Setidaknya dalam waktu singkat, dia belum melihat apa yang begitu istimewa tentang manik-manik Zi ini. Melihat Harvey York bermain dengan manik-manik Zi, Arya Serai menjadi semakin tidak bisa berkata-kata. Setelah dia dengan hormat mengundang Harvey York ke Mercedes-Benz Maybach, dia membuka kaca tersembunyi di barisan belakang dan memberi isyarat kepada Black Panther untuk menjalankan mobil.